Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zuhurina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul aliyyul azim. Hadirin jemaah Jumat yang Allah muliakan, bersyukur kita kepada Allah pada hari yang mulia ini. Allah cukupkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Semoga nikmat dan karunia yang senantiasa tercurah kepada kita bisa kita syukuri di dalam menjalani kehidupan kita sebagai hamba Allah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibullah. Mudah-mudahan pada yaumil mahsyar kita termasuk di antara umatnya yang akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, wa tazawwadu fa inna khayra zadil taqwa. Berbekallah kalian. Bekal terbaik itu adalah ketakwaan kepada Allah. Harta yang kita cari dari pagi, siang, petang hingga malam, bila masanya tiba malaikat maut datang menjemput nyawa kita, semua itu tak lagi bermanfaat, semua itu tak lagi berguna. Yang kita bawa datang menghadap Allah hanyalah amal soleh yang kita buat semasa hidup ini. Makanya setelah memuji Allah, bersolawat kepada baginda Nabi, satu pesan yang tak boleh ditinggalkan oleh seorang khatib adalah pesan untuk mengingatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita, ayunan tangan kita, bahkan setiap putaran roda kendaraan kita yang kita bawa menuju rumahnya di siang hari yang mulia ini tercatat di sisi Allah sebagai sebuah amal soleh yang bernilai ketakwaan kepada-Nya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah Jumat yang Allah muliakan, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Nya. Demikian Allah firmankan di dalam kitabnya yang mulia Al-Quranul Karim. Jadi Allah menciptakan kita manusia tujuan utamanya agar kita beribadah kepada-Nya. Ibadah itu bentuknya ada ibadah zahir, ada ibadah batin. Ibadah zahir seperti salat yang kita kerjakan, zakat yang kita tunaikan dan kita bayarkan apabila telah sampai haul dan nisabnya, haji yang kita kerjakan, Al-Quran yang kita baca, zikir yang kita ucapkan, semua itu adalah bentuk ibadah kita secara zahir yang nampak dan bisa dibaca indera. Tapi ibadah zahir ini akan rusak bila ibadah batin kita tak betul. Apa di antara ibadah batin yang Allah perintahkan? Berbaik sangka kepada Dia. Berbaik sangka kepada Allah merupakan salah satu bentuk ibadah batin seorang hamba kepada Tuhannya. Bahkan baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, la yamutanna ahadukum illa huwa yuhsinu billahi dhanna. Janganlah salah satu di antara kalian mati meninggalkan dunia ini melainkan kalian berada dalam
Sering dalam hidup terkadang muncul buruk sangka kita kepada Sang Maha Pencipta. Ketika sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang kita cita-citakan tak terwujud, padahal kita sudah bekerja keras, kita sudah mengerjakannya secara maksimal, tapi apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan tak terwujud. Di saat itu datang setan berbisik agar kita berburuk sangka kepada Allah, Sang Penguasa alam semesta ini. Maka ketika seorang hamba berburuk sangka kepada Allah, di saat itulah ibadah-ibadah zahirnya pun bisa rusak. Apa sebab? Ibadah batin ini pun menentukan kualitas ibadah seorang hamba kepada Allah. Lalu kenapa kita mesti harus berbaik sangka kepada Allah? Yang pertama, Allah Maha Tahu, sementara kita hambanya tidaklah tahu. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi engkau benci terhadap sesuatu, tapi ternyata sesuatu itu baik untukmu. Dan boleh jadi sesuatu itu engkau cintai, engkau senangi, tapi ternyata itu buruk untukmu. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah Maha Tahu sementara kalian tidaklah tahu. Demikian Allah sebutkan. Berapa banyak dalam hidup kita ketika yang kita harapkan tak terjadi, lalu datang kecewa kita, datang buruk sangka kita kepada Allah, karena kita hanya bisa melihat apa yang nampak oleh kelopak mata kita. Kita tak tahu di sebalik kegagalan itu ternyata ada hadiah besar yang sudah Allah siapkan. Seorang petani jagung pada suatu hari datang anaknya membawa surat dari sekolahnya. Dia berkata kepada ayahnya, "Ayah, ini surat dari sekolah. SPP sudah 3 bulan tak dibayar. Mereka ingin ayah segera membayar." Lalu sang petani jagung ini pun bergegas ke kebun jagungnya. Dia panen jagung-jagungnya. Setelah dia panen jagung-jagungnya, lalu dia bersihkan di rumah. Sampai malam tiba, dia bermunajat kepada Allah. Dia mohon kepada Allah, "Ya Allah, mudah-mudahan besok pagi seluruh jagung-jagungku ini laku terjual, agar aku bisa mendapatkan uang untuk membayar SPP anakku." Selesai sholat subuh, bapak ini pun bergegas meninggalkan rumahnya, di mana jarak antara rumahnya dengan tempat menunggu mobil untuk mengangkut sayur-sayuran dan buah-buahan dari kampung itu ke pasar juga lumayan jauh. Dan yang mengangkut sayur-sayuran dan buah-buahan di kampung itu, dari kampung itu menuju pasar, hanya ada satu mobil itu. Kalau mobil itu lewat, otomatis para petani tak bisa menjual buah-buahan serta sayur-sayurannya menuju pasar. Maka di saat gelap, belum lagi hilang, sang ayah ini sudah berangkat dari rumahnya, berharap nanti semua jagung-jagungnya bisa terjual, dia mendapatkan duit. Belum sampai di tempat menunggu mobil, ternyata kedua kakinya tersandung oleh batu yang menyebabkan seluruh jagung yang dia bawa jatuh dan semuanya masuk ke dalam lumpur yang ada di pinggir jalan ini, sehingga jagung-jagung yang semula itu bersih bagus